Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kesempatan ini akan saya sampaikan langkah-langkah untuk menyusun soal dalam LMS Moodle yang kita pakai untuk aktivitas atau kegiatan ujian PTS ganjil tahun 2021 tahun 2022. Ya. Seperti ini, pengaturan untuk kegiatan Smart TV ini kita buatkan room khusus untuk PTS ganjil. Di sini saya ngambil contoh untuk di LMS, yaitu LMS kelas 10. Kita klik dulu site room. Maaf, ini saya login dulu. Nah, kemudian kita klik site room. Di situ akan muncul PTS ganjil 2021. Saya klik, di dalamnya ada 9 room sesuai kompetensi keahlian kita, yaitu untuk PTS ganjil untuk TPM, MM, RPL, Busana, Boga, TKL, TBSM, TITL, dan TPTL. Ya, saya ambil contoh di sini adalah PTS ganjil untuk yang TPM. Saya klik masuk di dalamnya. Di sini nanti akan kita atur, yaitu PTS ganjil mulai hari ke-1 sampai dengan ini sebagai contoh yaitu PTS hari ke-8. Di sini saya buatkan sudah, misalkan mapel saya gambar teknik mesin ini masuk ke hari ke-8, terjadwal untuk hari ke-8. Jadi saya buatkan activity PTS di sini, activity quiz. Saya beri nama PTS ganjil 2020 2122. Maaf, ini salah. 2122 seperti ini. Kemudian mapelnya adalah gambar teknik mesin. Di sini kalau saya klik, di sini sudah saya setting termasuk ke jadwalnya. Nanti untuk setting jadwal ini akan dibantu oleh panitia, jadi akan kita buatkan room-roomnya. Jadi Bapak Ibu guru tinggal mencari mapel sesuai jadwalnya. Misalkan contohnya seperti saya, mapel saya terjadwal untuk hari ke-8, maka di sini nanti panitia sudah membuatkan activity-nya. Jadi yang perlu dilakukan Bapak Ibu hanya menyiapkan bank soal dan mengaktifkan bank soal tersebut di room atau activity PTS-nya ini, ya, room PTS-nya ini. Tinggal bank soal diambil, dimasukkan di situ dan kemudian diaktifkan. Nah, seperti itu. Nah, karena itu maka yang kita bahas sekarang di sini adalah caranya membuat bank soal dan kemudian memasukkan atau membuat soal di dalamnya. Nah, langkah untuk membuat bank soal pertama-tama, kalau kita sudah masuk di roomnya ini, room ujian sesuai jurusan atau kompetensi keahlian kita, yaitu 10 TPM ini, maka kita klik di side menunya, yaitu di submenu administration. Saya klik question bank, ya, yang bawah ini question bank. Kemudian saya coba cari kategori untuk di sini top for PTS ganjil. Di sini saya masukkan coba di sini. Saya menggunakan direktori induk dari bank soal saya adalah divat.xtpm. Kemudian saya buat kategori baru. Kategori baru ini adalah sesuai dengan jenis soal yang akan kita tampilkan, karena ada 3 tipe soal yang akan kita tampilkan, yaitu pilihan ganda 1 jawaban benar, pilihan ganda kompleks, dan kemudian
menjodohkan. Nah, setelah masuk ke kategoris, kita buat kategori dulu, yaitu yang nanti akan dibuat. Nah, untuk membuat kategori, setelah kita klik tab kategori ini, kita scroll ke bawah. Nah, kita harus memastikan dulu parent kategori kita sesuai. Ya, maksudnya kita mau menaruh di kategori atau bank soal kita ini di folder yang mana atau di kategori yang mana. Nah, kita taruh di kategori induknya adalah default for XTPM. Nah, default for XTPM. Kemudian di sini kita buat kategori baru, yaitu saya beri nama sesuai mapel saya, GTM. GTM spasi. Sekarang saya buatkan dulu yang PG, pilihan ganda biasa. Ganda biasa. Pilihan ganda dengan satu jawaban benar, saya beri kode misalkan GTM PG. Soal kode ini belum ada, karena ini monggo Bapak Ibu membuat kode seperti apa, yang penting bisa dipahami dan tidak menyulitkan waktu mencari bank soalnya nanti. Kemudian setelah kita buat GTM PG, saya klik add kategori. Nah, di sini sudah jadi GTM PG. Buat kategori baru lagi, GTM PGK, pilihan ganda kompleks. Add kategori, kemudian GTM menjodohkan. Klik add kategori. Maka di sini default for XTPM mempunyai subkategori, yaitu GTM menjodohkan, GTM PG, dan GTM PGK, pilihan ganda kompleks. Kemudian karena kategori sudah selesai kita buat, langkah selanjutnya adalah memasukkan soal di dalam bank soal, di kategori bank soal yang sudah kita buat tadi. Untuk memasukkan soal, caranya seperti ini. Saya klik question, tab question, kemudian saya pilih dulu. Nah, kategori yang mana atau kategori bank soal mana yang akan saya tambahkan soal. Saya pilih dulu misalkan GTM PG. Nah, di sini GTM PG, karena soalnya masih 0, di sini tidak ada angkanya. Kalau sudah terisi nanti akan muncul angkanya di sini, dalam kurung dan angka. Kemudian di bawahnya ada pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam question-question yang ada di dalam GTM PG ini. Sekarang masih 0, belum ada pertanyaan yang kita masukkan. Nah, langkah berikutnya untuk memasukkan pertanyaan baru, create a new question. Kita klik di sini. Nah, kita pilih jenisnya adalah multiple choice. Kita klik add. Nah, seperti ini. Nah, di KTR GTM PG, nah question name-nya perlu kita isikan Bapak Ibu. Jadi misalkan saya membuat, saya sudah menyiapkan bank soal ini, bank soal gambar teknik mesin kelas 10 TPM. Oke. Bentar. Nah, saya scroll ke atas. Nah, di sini saya punya soal seperti ini. Saya klik dulu pertanyaannya. Hati-hati kalau waktu ngeblok seperti ini, usahakan awal dan akhirnya persis. Jangan sampai kelebihan seperti ini. Kalau kelebihan seperti ini, kita bisa gunakan shift dan kemudian kita geser menggunakan panah kiri seperti ini. Lalu saya klik C atau copy, copy, kembali ke sini, masuk ke pertanyaannya. Nah, di sini question name ini harus diisi.
Ya, karena pertanyaannya mengenai garis arsir, saya beri nama sekarang garis arsir. Nah, pertanyaannya seperti ini, dan kemudian berikutnya adalah memasukkan opsi jawaban. Kita lihat dulu di sini. Nah, ada opsi di sini, jangan sampai salah Bapak Ibu. Ada pertanyaan one or multiple answer. Nah, karena pilihan ganda kita adalah satu jawaban benar, maka di sini harus kita pilih one answer only. Dan ini pilihan ini adalah untuk mengacak jawabannya, ABCDE-nya bisa diacak nanti oleh sistem. Dan numberingnya kita buat ABCDE pakai huruf kecil. Nah, opsi jawabannya kemudian kita masukkan di sini. Nah, di sini opsi jawaban saya adalah berupa gambar. Bagaimana kalau seperti ini? Boleh Bapak Ibu, tinggal kita klik kanan, copy, kemudian masuk ke sini lagi, kita masukkan di choice one, paste. Copy, paste, copy, paste, copy, paste. Nah, kemudian bagaimana? Jawaban benarnya diletakkan di mana? Nah, di sini kita lihat jawaban benarnya di kuncinya adalah B. Nah, berarti yang perlu kita berikan nilai adalah jawaban yang B atau yang kedua. Seperti ini Bapak Ibu. Berarti yang pilihan kedua, ini pilihan 1, pilihan 2. Caranya untuk menentukan itu sebagai jawaban benar, kita masukkan di grade-nya ini. Kita buat nilainya adalah 100%. Nah, kalau yang jawaban salah, grade-nya kita biarkan aja 6, jadi tidak ada nilainya. Jawaban salah tidak ada nilainya. Nah, jawaban benar menghasilkan nilai 100%. Nah, demikian soal 1 sudah selesai kita buat, kemudian kita simpan perubahannya. Nah, seperti ini lagi. Nah, kita sudah membuat satu pertanyaan. Kemudian masukkan pertanyaan berikutnya. Kita klik lagi, ya. Create new question, multiple choice, add. Kita coba soal berikutnya, yaitu, nah ini. Kita blok dulu. Klik kanan, copy. Nah, ini soalnya sudah formatnya adalah tipenya harus formatnya format soal AKM, jadi ada literasinya. Jadi nanti kita usahakan bahwa soal kita ada muatan literasinya, karena ciri khas dari soal AKM adalah ada literasinya. Jadi ini Bapak Ibu ada literasinya, kemudian di sini pertanyaannya kita beri nama di sini adalah garis zigzag. Nah, di sini sudah tidak perlu kita rubah karena tapi settingnya mengikuti setting pertanyaan sebelumnya. Di sini pilihan jawabannya adalah ini.
kita mau langsung memberikan poin, yaitu kuncinya adalah di B, kunci jawaban benarnya di B, maka yang B langsung kita berikan skor 100% juga boleh. Jadi choice 2 yaitu jawaban B kita berikan 100%. Ini choice 3 seperti ini. Pilihannya sudah masuk, pilihan kunci jawabannya sudah masuk, yaitu di choice 2 atau pilihan 2. Klik save change. Nah, Bapak Ibu, langkah-langkah tadi setelah kita ulang, semua soal yang kita punya sudah kita masukkan. Contohnya seperti ini, ya. Misalkan pilihan ganda kita sudah mempunyai bank soal jumlah 15. Padahal nanti soal yang kita tampilkan kita batasi hanya 5. Nah, kita monggo kalau memang soal panjenengan itu tidak perlu membuat banyak, karena 5 soal, misalkan 5 soal di dalam bank soal ini sudah mewakili IPK atau indikator penyaluran kompetensi dari mapel jenengan, monggo. Tapi kalau memang kita membutuhkan soal yang lebih banyak, misalkan di sini saya membutuhkan, untuk mengukur kemampuan anak-anak saya membutuhkan membuat 15 soal. Tapi dari 15 nanti di setting yang tampil hanya 5. Seperti itu juga bagus, Pak Ibu. Monggo silakan saja. Nah, di sini saya sudah membuat kategori bank soal GTM pilihan ganda ini, saya punya 15 soal. Nah, kemudian kita klik yang lain. Maaf, yang JG saya hapus dulu. Nah, sekarang kita mempunyai bank soal yang pilihan ganda kompleks dan GTM bank soal menjodohkan ini masih kosong. Nah, berikutnya kita mengisi pertanyaan pada bank soal yang pilihan ganda kompleks GTM PGK. Saya klik. Ini masih kosong. Kita klik create a new question. Opsinya ada jenis pertanyaan adalah multiple choice, juga sama seperti yang tadi. Add question. Nah, kemudian saya klik pertanyaannya yang sudah saya punya di sini. Ini Bapak. Copy. Saya paste di sini. Nah, di sini pertanyaan adalah mengenai standar huruf dan angka atau tinggi huruf, ya, tinggi huruf. Ya, beri judul tinggi huruf. Ini pertanyaannya, dan kemudian kita sesuaikan settingnya, yaitu di sini one or multiple answer. Saya pilih multiple answer. Nah, karena di sini pilihan ganda kompleks dengan beberapa jawaban benar. Di sini kita buat no numbering nggak apa-apa. Jadi yang muncul adalah kayak semacam butir-butir saja atau bullet saja. Klik no numbering. Di sini multiple answer, jangan lupa. Kemudian di sini kita setting no numbering. Kemudian pertanyaannya, jawabannya, opsi jawabannya, kita punya 5. Di sini yang ada choice 1 sampai 5. Sementara kita punya 8 opsi. Di sana dimana yang 4 ini opsi jawaban benarnya, yang 4 ini adalah opsi jawaban salah. Untuk sedikit
apa ya, distraction atau pengalih perhatian, atau mungkin kita berikan faktor kesulitan, yaitu ada beberapa opsi jawaban salah. Jumlah jawaban benarnya 4, jawaban salahnya ada 4, total ada 8. Sementara di sini tadi kita hanya mempunyai 5 opsi jawaban. Kita bisa menambahkan dengan klik ini, blank for 3 more choice. Kalau kita klik di sini, maka akan dari 5 jawaban yang sudah tersedia tadi akan ditambahkan 3 pilihan jawaban lagi, 6, 7, 8. Jadi kita sekarang sudah punya 8 opsi jawaban. Nah, kemudian saya klik di sini, opsi jawabannya kita masukkan. Ini tidak nampak Bapak Ibu, saya menggunakan Ctrl C dan Ctrl V untuk copy dan paste. Yakin Bapak Ibu juga sudah banyak yang tahu ini. Tanda pengerjaan, kemudian opsi B nya adalah ini, Ctrl C, Ctrl V, 3, Ctrl C, Ctrl C. Untuk opsi pilihan 4 nya Ctrl C, Ctrl C, Ctrl C, Ctrl C, Ctrl C, Ctrl C, pilihan 7, Ctrl C, Ctrl V, pilihan 8. Nah, kemudian bagaimana cara kita menentukan mana jawaban yang benar, mana yang salah? Yaitu dengan grade tadi. Karena kita punya 4 jawaban benar Pak Ibu. 4 jawaban benar ini kalau misalkan menjawab semua benar bobotnya adalah 100%, makanya kalau kita ada 4 jawaban benar, berarti masing-masing bobot nilainya adalah, persentase nilainya adalah 25%, 100 dibagi 4. Nah, kita berikan grade-nya di sini adalah 25%. Ya, di mana tadi pilihan jawaban benarnya adalah di pilihan 1 sampai 4. Jadi choice 1 sampai 4 kita berikan 25% masing-masing. Nah, bagaimana untuk pilihan salah? Kalau pilihan salah di sini kita bisa berikan skor minus Bapak Ibu. Jadi supaya anak benar-benar hati-hati dan memahami, tidak hanya ngawur. Jadi kalau kemudian ngawur dan kemudian kebetulan 3 benar 1 salah, nah itu akhirnya mendapat skor yang cukup tinggi. Jadi di sini konsepnya adalah membuat setiap jawaban benar itu adalah mempunyai nilai, dan setiap jawaban salah kita berikan pengurangan. Misalkan untuk choice 5 kita buat seperti ini, minus 25% juga, atau jenengan mau Bapak Ibu mau membuat skornya minusnya lebih kecil, misalnya hanya 10% atau bagaimana, monggo silakan. Jadi yang penting adalah setiap jawaban benar dan salah itu ada konsekuensinya masing-masing. Di sini saya coba untuk membuat berimbang, jadi 4 jawaban benar masing-masing adalah bobotnya plus 25%, sementara 4 jawaban salah bobotnya minus 25% masing-masing. Jadi misalkan anak nanti membuat jawaban, menjawab 2 benar 2 salah, maka dia tidak akan mendapatkan nilai. Oke, sudah, setiap jawaban benar sudah saya berikan minus 25%, jawaban salah 25%, sementara jawaban benar adalah 25%. Ya. Jangan lupa ini pastikan selalu Bapak Ibu, jadi biar pilihan jawabannya
tidak urut seperti yang kita buat, tapi bisa diacak waktu tampil di ujian. Oke, kalau sudah saya klik Save Changes. Klik lagi, ya sekarang sudah punya satu pertanyaan, kemudian menambahkan pertanyaan baru, create new question lagi, multiple choice. Sini. Nah, saya klik pertanyaannya di sini, Ctrl V. Saya hilangkan nomornya. Jangan lupa di sini nomornya dihilangkan saja, Pak Ibu. Jadi kalau di sini sudah ada numbering, waktu tampil di sini kita hilangkan saja, karena nanti sistem yang akan memberikan nomor soal diacak dan memberikan nomor soal yang urut sesuai acakannya. Jadi di sini numbering itu kita matikan saja atau kita hapus. Nah, sekarang kita berikan question name, judul pertanyaannya. Nah, ini adalah mengenai ukuran kertas gambar. Ya, multiple answer, shuffle the choice, no numbering. Nah, sekarang kita masukkan opsi jawabannya. Kita mau memberikan skor langsung 25%, boleh, Pak. Nah, kenapa 25%? Ya, ini ada 4 jawaban benar dan 4 jawaban salah. Kita buat seperti tadi, sama, yaitu jawab benar 25%, jawaban salah minus 25%. Ya, kalau kita melakukan setting grade-nya langsung di setting di awal boleh. Jadi setiap memasukkan opsi langsung kita tentukan skornya berapa, 25% seperti ini. Opsi 3. Nah, ini kok jadi 25%. Dan sempat dengan skor 25% juga robotnya. Opsi 5. Nah, pilihan jawaban salah maka kita berikan minus 25%. Nah, sampai 5 kita tambahkan 3 opsi lagi. Sekarang opsi 6. Opsi 6. Skornya adalah minus 25%. Opsi 7. Bobotnya adalah minus 25% juga. Opsi 8, bobotnya adalah minus 25% juga. Oke, kemudian sudah semua, skornya sudah, opsinya sudah masuk semua, kemudian kita klik Save Changes.
Sekarang kita coba Bapak Ibu, dari dua soal yang sudah masuk ini, kita preview. Nah, misalkan saya klik seperti ini. Nah, ternyata jawaban saya adalah 3 benar dan 1 salah, maka saya mendapatkan skor setengah, yaitu satu jawaban salah ini mengurangi poin dari satu jawaban benar, maka skor saya adalah 1,5 dari skor totalnya. Skor total ini nanti bisa kita sesuaikan, lalu kita bisa setting waktu kita sudah masukkan ke kuis, skornya bisa kita setting ulang. Oke. Jadi soal ini sudah selesai kita masukkan, kita klik close preview. Bapak Ibu, di opsi atau di soal saya tadi itu ada equation di tentang perbandingan ukuran kertas, itu ada saya masukkan equation di sini, tapi equation yang kita buat di Word ternyata tidak terbaca. Jadi saya punya 2 equation yang tidak terbaca di. Nah, caranya bagaimana? Nah, kondisi seperti ini kita memasukkan ini harus menggunakan equation editor yang ada di sini. Jadi ada advanced button yang tersembunyi, kita klik. Nah, kemudian equation-nya di sini. Saya klik seperti ini, continue editing. Kemudian kita preview. Maka akan tampil seperti ini. Nah, ini opsinya tadi sudah tampil sesuai dengan equation yang kita punya. Saya close, kemudian jawaban berikutnya ada di sini, yaitu opsi jawaban ke-6. Saya C, Ctrl C, opsi jawaban ke-6. Nah, sudah kita paste, kemudian kita hapus dulu yang ini. Kita masuk ke tombol lanjutan, klik equation editor, klik areanya, kemudian kita kembali ke sini, kita klik equation-nya di mana, kemudian kita blok di dalamnya, copy, kemudian kita paste di sini. Nah, nanti tampilannya akan menjadi seperti ini, Y sama dengan 2x kuadrat. Nah, sama Y sama dengan 2x kuadrat. Sudah sesuai, maka kita klik save. Save changes and continue editing. Kita preview dulu, coba. Nah, sudah sesuai semua. Nah, demikian soal ini sudah selesai. Kita proses. Nah, berikutnya kita menambahkan lagi. Bapak Ibu, setelah kita ulang lagi prosesnya, masukkan soal di soal pilihan ganda kompleks. Ini saya merencanakan mempunyai 4 soal pilihan ganda kompleks. Kalau mau ditambahkan dari sini, misalkan saya ingin, saya mau membuat 2 kali lipat lah soalnya untuk pilihan ganda kompleks. Jadi kalau yang ditampilkan 3, kemudian kita mau menambahkan lagi 2 lagi, monggo. Jadi
itu lebih bagus lagi Bapak Ibu. Ya, untuk sementara ini kemungkinan akan saya tambahi, tapi untuk sementara saya punya 4. Jadi saya untuk dari yang 4 ini kemudian kalau saya mau menambahkan lagi 2 soal lagi untuk pilihan ganda kompleks, boleh dan mungkin akan lebih bagus, dan senyampang waktu masih cukup panjang, jadi kita ada waktu untuk membuat atau merubah pertanyaan yang sudah kita masukkan di sini. Jadi monggo Bapak Ibu, kita lebih sempurnakan lagi soal-soal kita karena waktu masih cukup. Dan kemudian coba kita klik, kalau kita klik default STBM, nah di sini dari 3 bank soal yang 2 sudah terisi. Ya, pilihan ganda biasa, pilihan ganda kompleks. Nah, yang kemudian berikutnya adalah kita membuat soal menjodohkan. Kita pilih klik GTM menjodohkan. Di sini masih kosong. Kita klik create new question. Untuk menjodohkan sebenarnya opsinya ada beberapa, yaitu ada matching, ada drag and drop into text, dan drag and drop marker, drag and drop onto image. Ini akan saya contohkan menggunakan yang matching biasa. Seperti ini. Nah, saya lihat bank soal saya untuk menjodohkan di sini seperti ini. Nah, di sini contoh soalnya. Saya klik ke copy dulu, saya paste di sini. Memasakkan kode ukuran kertas dengan ukuran kertas panjang kali lebarnya yang sesuai. Saya beri judul kode ukuran kertas. Nah, ini sederhana Bapak Ibu. Kita hanya mengisikan. Itu di sini ada 2 kolom, yaitu question dan answer. Jadi saya bisa copy paste dengan cara seperti ini. Copy, kemudian di sini, kemudian jawabannya saya paste di kolom satunya. Atau kita bisa blok semua, kita copy, kita paste di sini, tapi yang di sini kita potong, kita blok, kita cut, ya, kita cut, paste di sini. Nah, sama aja, hasilnya sama, tapi caranya sedikit berbeda. Nah, pilihan 3, di sini hanya 3 pilihan. Kita bisa menambahkan 3 pilihan lagi, blank for 3 more question. Jadi dari 3 pilihan tadi sekarang menjadi ada tambahan pilihan 4, 5, dan 6. Kemudian kita ulang lagi prosesnya. Ctrl C. X, B. Paste di sini, kita potong, cut, paste di sini. Kita blok, copy, paste di sini. Cut, paste di sini.
Dan kita klik Save Changes. Kemudian kita bisa preview. Nah, hasilnya seperti ini. Kita ukuran 1, kita pilih ukuran yang sesuai. Dan finish. Nah, seperti ini hasilnya baik. Semua jawaban benar. Satu pertanyaan. Sekarang kita coba menambahkan pertanyaan lagi menggunakan matching lagi. Nah, bang soal saya bentuknya seperti ini loh. Ada gambar di sini. Saya masukkan dulu pertanyaannya. Fungsi, judulnya adalah fungsi alat gambar. Ini pertanyaannya, kemudian jawabannya di sini. Oh ya, ini untuk jawaban ada aturan seperti ini lah, Bu. Jadi kita harus memberikan paling sedikit 2 pertanyaan dan 3 jawaban. Jadi ada 2 pertanyaan. Kalau 3 jawaban berarti seperti apa? 3 jawaban berarti kalau pertanyaannya 2, berarti kalau diantara 3 jawaban adalah jawaban yang benar adalah 2 dan kemudian ditambah dengan 1 jawaban untuk distraction atau apa? Untuk mengecoh, ya, untuk mengecoh. Jadi 2 pertanyaan dan 3 jawaban. Dari 3 jawabannya 2 jawaban benar dan 1 jawaban pengecoh. Nah, untuk memberikan ekstra pengecoh, kita bisa memberikan jawaban dengan kolom pertanyaan kosong. Jadi kalau ini kita tidak berikan pertanyaan, tapi kemudian di sini kita berikan jawaban. Jawaban ini adalah tidak punya pasangan, dia sifatnya adalah mengecoh. Jadi faktor kesulitannya untuk menjawab soal ini adalah untuk siswa adalah seperti ini. Nah, kemudian kalau ada kolom yang kosong, ya kolom yang kosong, baik pertanyaan maupun jawabannya, berarti opsi tersebut tidak akan ditampilkan atau diabaikan. Nah, coba kita masukkan baru. Nah, kolom di sini, mohon maaf, ini ada kolom pertanyaan dan jawaban. Di kolom jawaban kita harus tahu bahwa di sini tidak menerima bentuk format selain teks. Jadi dia hanya menerima format teks. Jadi kalau saya punya bang soal seperti ini, di mana pertanyaan dan pertanyaannya berupa teks dan jawabannya berupa gambar, maka kita memasukkannya harus secara terbalik. Maksudnya gambar kita copy dan kemudian kita masukkan di kolom ini, sedangkan jawabannya kita copy dimasukkan di kolom jawaban, ya. Soalnya atau pertanyaannya kita masukkan di kolom jawaban, karena kolom jawaban di sini hanya menerima format teks. Jadi harus kita balik. Di sini kita balik lagi, Ctrl C, masukkan di sini, Ctrl C, Ctrl V, kemudian Ctrl C, Ctrl C, Ctrl V. Nah, kita membutuhkan
kolom lagi, kita klik blank for 3 more question. Nah, opsi 4, Ctrl C gambarnya, Ctrl C jawabannya. Nah, di sini kita sudah punya 6 pertanyaan dan 6 jawaban yang masing-masing berpasangan. Nah, kita harus memberikan ekstra jawaban salah. Jadi, nah, ekstra jawaban salah ini misalkan saya membuat 2. Sementara kolomnya sudah penuh, kita tambahkan lagi kolom baru, kolom kosong. Review. Oh, ternyata bisa Bapak Ibu. Jadi ini adalah kita klik submit and finish. Nah, ternyata bisa. Oke. Kita punya 6 pertanyaan dan 6 jawaban benar. Itu bisa kita buat jumlahnya sesuai, atau kalau mau menambahkan juga boleh menambahkan apa ekstra jawaban salah. Nah, seperti ini. Nah, Bapak Ibu, berikutnya langkah selanjutnya bagaimana? Setelah kita membuat bank soal, ya, ini tadi bank soalnya sudah selesai kita buat dengan kemudian langkah berikutnya adalah memasukkan ke kuis kita. Nah, misalkan saya buka XTPM dan PTS ganjil hari ke-8, yaitu mapel saya ternyata ada di situ. Saya klik. Nah, di sini ada keterangan bahwa no question has been added yet. Jadi, maka kemudian yang kita lakukan adalah kita klik edit quiz. Kita bisa klik edit quiz di sini atau bisa di sini. Karena edit quiz ini kalau di sini misalkan kita sudah mencicil ada berapa pertanyaan sudah kita masukkan, maka edit quiz tidak akan tampil di sini. Tapi bisa kita buka dari sini edit quiz. Nah, sekarang kita perhatikan bahwa belum ada pertanyaan, kuis kita belum punya pertanyaan. Nah, langkah berikutnya adalah memasukkan soal dari bank soal kita. Caranya sederhana Bapak Ibu, yaitu menambahkan pertanyaan dengan cara seperti ini aja, add. Nah, kita coba opsi yang paling bawah yaitu add a random question. Random question itu pertanyaan acak. Nah, pertanyaan acak itu yaitu maksudnya pertanyaan acak adalah kita memilih, sistem akan memilih secara acak soal-soal dalam sebuah bank soal, di mana di kondisi ini jumlah bank soal harus lebih banyak dari jumlah soal yang direncanakan untuk tampil. Misalkan kita pilih di sini adalah untuk pilihan ganda, di mana pilihan ganda ini saya punya 15 soal, sedangkan yang akan tampil hanya 5. Jadi di sini memenuhi syarat untuk menggunakan opsi random question. Pilihan ganda ada jumlahnya ada 15, yang akan kita tampilkan berapa? Nah, kita nyetingnya di sini. Ya, dari pilihan bank soal pilihan ganda ini dengan punya jumlah soal 15, kemudian yang akan kita tampilkan adalah 5. Nanti sistem yang akan mengacak dan memilih mana yang akan ditampilkan ke anak-anak. Nah, berikutnya kita klik add a random question.
Nah, dengan demikian kita sudah mempunyai 5 pertanyaan, yaitu dari soal GTM PG, yaitu pilihan ganda. Kalau kita klik see question di sini, nanti yang muncul bisa berbeda-beda. Jadi seperti sesuai yang tampil di anak-anak nanti, yaitu pertanyaan yang muncul adalah diacak oleh sistem. Nah, kita sudah punya 5 soal pilihan ganda dengan 1 jawaban benar. Berikutnya kita klik a random question. Lagi di sini kita buka pilihan ganda kompleks, di mana kita mempunyai soal jumlahnya 4, sedangkan yang akan kita tampilkan adalah 3. Ya, soalnya 4, yang ditampilkan adalah 3. Klik add a random question. Nah, kita sudah mempunyai 8 soal. 8 soal. Yaitu 5 pilihan ganda biasa dan 3 pilihan ganda kompleks. Dan klik lagi. Nah, ini yaitu GTM bang soal menjodohkan. Yang saya tampilkan adalah 2. Karena jumlah soal saya hanya 2 dan yang kemudian yang ditampilkan adalah 2. Walaupun kita menggunakan random question, akhirnya 2 soal ini akan tetap tampil ke semuanya, ya. Jadi sistem mau mengajak bagaimana lagi, karena jumlahnya hanya 2 dan ditampilkan 2, maka dua-duanya pasti otomatis akan tampil. Ya, klik kan. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi saya sudah mempunyai, dalam kuis ini saya sudah mempunyai 10 soal, yaitu pilihan ganda biasanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian pilihan ganda kompleksnya 1, 2, 3, dan yang menjodohkan ada 2 soal. Berikutnya kita perhatikan settingnya, yaitu di sini adalah shuffle, yaitu soal nanti baik yang sifatnya pilihan ganda biasa, kompleks maupun menjodohkan nanti akan diacak, tampilnya akan diacak oleh sistem. Gitu. Akan diacak oleh sistem. Dan kemudian maksimum grade-nya adalah 100%. Nah, terkait bobot soal, kita bisa atur Bapak Ibu. Misalkan, nah kita mengaturnya di sini, di kolom ini Bapak Ibu. Misalkan pilihan ganda yang biasa kita berikan bobot soal 1. Jadi kalau anak bisa menjawab benar, skornya adalah 1. Sementara pilihan ganda kompleks kita buat skornya adalah 2 kali lipat, yaitu 2. Enter. Kita cara mengeditnya menggunakan ini, gambar pensil, edit maximum mark, yaitu setiap pilihan ganda kompleks misalkan kita beri skor 2. Ya, yang pilihan ganda biasa saya berikan skor 1, pilihan ganda kompleks saya berikan skor 2. Untuk yang menjodohkan saya berikan skor misalkan 3. Kenapa kita buat berbeda Pak Ibu? Karena untuk menjodohkan ini tentunya anak untuk mengerjakan kan tidak semudah soal yang pilihan ganda biasa, di mana hanya tinggal klik sekali dan jawaban sudah masuk. Kita buat seperti ini Bapak Ibu. Untuk pilihan ganda misalkan saya berikan skor 1, pilihan ganda kompleks saya berikan 2, soal menjodohkan saya berikan 3. Nah, ini kembali ke Bapak Ibu semua. Jadi mau memberikan bobot berapa untuk tiap
butir soalnya silakan. Ya, nggak usah khawatir kalau di sini kemudian kita perhatikan total of mark atau total nilainya, karena ada 1 kali 5 ditambah 2 kali 3, 5 tambah tadi 1 kali 5 kan 5, 2 kali 3 adalah 6, 5 tambah 6 adalah 11, 11 kemudian 3 kali 2 adalah 6, 11 ditambah 6 adalah totalnya adalah 17. Tuh, kalau 17 begini bagaimana nanti nilainya anak-anak? Tidak usah khawatir Bapak Ibu. Jadi bobot ini akan total nilai ini akan dikonversikan oleh sistem menjadi skalanya adalah 0 sampai 100%. Jadi skala nilainya adalah 0 sampai 100. Jadi kalau bisa menjawab benar semua dan mendapatkan skor totalnya adalah 17, maka yang tampil ke anak-anak adalah dikonversikan dalam skala 1 sampai 100. Nah, jadi nggak usah khawatir. Yang penting di sini kita pastikan di sini nilainya adalah 100. Soal di sini tidak usah kita perhatikan lagi. Sistem yang akan mengatur nanti otomatis. Oke. Kalau di sini sudah kita pastikan 100, kemudian kita klik save. Maka kuis kita sudah kita setting, pertanyaan sudah sah, sudah masuk ke dalam kuis kita. Coba setelah kita selesai menyeting, coba kita preview. Nah, di sini kita preview kuis, start attempt. Nah, kita klik next page. Di sini, nah, pertama menjodohkan, kemudian pertanyaan 2 adalah pilihan ganda biasa, pertanyaan 3 adalah menjodohkan, kemudian pertanyaan 4 pilihan ganda biasa nanti. Ya, jadi akan diajak secara otomatis oleh sistem. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Silakan dan silakan dilanjutkan, dan mudah-mudahan kita bisa membuat sistem penilaian yang lebih baik masing-masing, dan kami sifatnya hanya membantu menyediakan sarana dan memandu teknis-teknisnya saja. Bapak Ibu, saya yakin di antara Bapak Ibu banyak yang mempunyai ide-ide yang insya Allah bisa lebih baik dari panduan standar yang saya sampaikan ini. Monggo, dengan demikian terima kasih, selamat bekerja, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.